Halo, saya Juliana. Nama saya Rizky Ramadina. Nama saya Vita. Kami dari kelas IBC 232TP. Di sini kita akan memutarkan atau menayangkan hasil video dari interview yang sudah kita lakukan kepada 2 orang narasumber. Dan kedua narasumber tersebut yaitu Mas Andri dan Kasita, yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri yaitu Sydney dan juga Jerman, mengenai topik cultural shock, diskriminasi, stereotype, dan juga prejudice. Penasaran kan dengan perbedaan dari kedua negara tersebut dengan Indonesia? Pantengin terus ya sampai akhir. Boleh dari Mas Andri perkenalan dirinya dulu. Ya, nama, terus pernah tinggal di negara mana, dan selama berapa lama. Silakan Mas. Oke. Selamat sore, saya Andri Irfandri. Saya pernah tinggal di Sydney, Australia selama kurang lebih 1,5 tahun, itu sekitar tahun 2000-an ya, untuk sekolah. Kebetulan saat itu saya mengambil program postgraduate ya, master di bidang urban and development and design. Selain itu juga saya pernah tinggal dan bekerja di salah satu negara Timur Tengah, yaitu di kota Dubai di Uni Emirat Arab selama kurang lebih 2,5 tahun, yaitu sekitar tahun 2007 sampai 2009. Kira-kira seperti itu. Selama dari ke Sydney itu pernah mengalami adanya culture shock nggak sih Mas Andri? Memang betul yang saya alami itu ya. Kalau dibilang culture shock, waktu itu saya tidak punya pengalaman ke luar negeri ya, apalagi untuk sekolah gitu. Jadi dan biasanya pada saat saya mulai program S2-nya itu ya kaget dengan cara mereka di sana ya. Karena kita terbiasa dengan cara kita dididik di sekolah ya. Jadi karena sifatnya pasif ya, atau istilahnya itu spoon feeding ya, di mana guru menerangkan di kelas, kemudian kita seperti disuapin materi, dan yang murid di Asia itu kebanyakan pasif gitu. Beda dengan waktu itu ada murid-murid dari warga negara asing, ada dari Australia sendiri, ada dari Kanada waktu itu, dari Amerika juga ada, dari Amerika Selatan, Brasil juga ada, dan mereka itu selama di kelas itu cukup aktif gitu. Beda dengan pelajar-pelajar dari Asia seperti saya, teman-teman ada dari Vietnam, ada dari Thailand, juga Singapura waktu itu, juga India juga ada. Kebanyakan terutama teman-teman dari Asia Tenggara yang mereka tuh cukup pasif gitu. Dalam artian di kelas itu ya jarang bertanya dan jarang diskusi, sehingga harus dipancing oleh dosennya gitu. Culture orang kita yang sungkan ya, gak enakan kalau kita terus terang, sementara mereka itu ya straightforward ya kan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya gak boleh baper kitanya ya kan. Mereka memang mengemukakan apa yang ada di pikiran mereka, yaitu yang mereka katakan. Kalau kita kan enggak ya, kita bilangnya merasa hatinya A, ya yang kita bilang ya B gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi udah ke culture shock-nya nih Mas Andri ya, di dalam pas ke Sydney maupun ke Dubai itu pernah nggak sih mengalami diskriminasi gitu? Kalau untuk lingkungan kampus memang sudah ditegaskan bahwa we are equal gitu, nggak boleh ada racist gitu ya. Tapi biasanya itu terjadi saat mereka sebenarnya sedang mabuk aja sih. Mereka itu tiap hari Kamis itu kan istilahnya payday ya. Nah setelah dapat duit kan pergi ke pub minum-minum. Memang budayanya orang Sydney kan budaya pub ya, tuh, suka iseng gitu. Nah, ini nih, mungkin Mas Andri bisa cerita nih, apakah di sana tuh pernah nggak sih mengalami stereotype, mungkin dari teman atau bahkan orang-orang yang nggak dikenal? Jadi stereotipnya tuh kalau memandang bule, wah mereka ini nggak suka nih sama orang Asia gitu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Banyak
orang kulit putih itu yang baik-baik, ramah sama Asia gitu. Terus stereotipnya kan mereka itu cuek-cuek gitu kan, dan individualis dan nggak peduli keadaan sekitar gitu. Tapi kenyataannya dalam banyak pengalaman saya juga ya mereka friendly gitu. Nggak selamanya stereotipnya itu negatif ya. Selama kita belum kenal, jadi jangan selalu menilai dari covernya aja gitu. Terima kasih banyak ya Mas Andri untuk Iya, insight. sama-sama. Ya, terima kasih. Jadi nama aku Sita, tahun 2014 sampai 2020 tinggal di Jerman, tepatnya di kota Bremen, dan aku kuliah S1 di sana, di Hochschule Bremen. Oh, berarti 6 tahun ya Kak di Jermannya. Gini bisa langsung masuk ke topik yang pertama yang mau aku tanyain. Itu Kakak pernah nggak sih pas di Jerman ngalamin culture shock? Boleh banget nih Kak di-sharing. Orang Jerman tuh direct banget ya. Orangnya tuh terlalu nggak kalau kita kan ngomongnya muter-muter gitu kan. Terus kalau mereka tuh straight to the point gitu. Mereka tuh nggak suka ngebantu ya. Kalau misalnya orang Asia nih kan ngeliat orang bingung-bingung sedikit tuh langsung kayak, mau dibantu nggak Bu gitu kan. Pas itu kasusnya aku baru nyampe di Central Station dan kayak nggak ngerti apa-apa kan. Terus pas mau nanya orang terus mereka langsung kayak nggak bisa gue ich muss gitu, kayak gue harus ngelakuin sesuatu gitu katanya. Tapi kayak kalau di sini kayaknya lebih kayak welcome dan mau ngebantu gitu kan. Sama palingan yang kaget juga harus sortir sampah ya. Sampah tuh bener-bener strict banget, harus disortir. Sampah bio sampai bisa diurai, terus udah gitu sampah kertas sama sampah plastik tuh bener-bener harus strict. Oh ya, sama culture shock satu lagi, banyak banget gembel, aku kaget banget. Banyak itu di jalanan. Banyak banget, dan ini ya kalau kamu tinggal di Berlin lebih dari 6 bulan pasti bakal ngomong sendiri lama-lama, karena di situ semua orang ngomong sendiri, jadi kayak lebih nggak peduli kali. Oh, Jerman sendiri pernah nggak sih Kak ngalamin diskriminasi gitu? Oh pernah. Aku pernah lagi di tram gitu, terus udah gitu diteriakin, lu pemakan nasi lu gitu, lu orang Asia tukang makan nasi gitu. Tapi pernah sampai ribut gitu nggak sih Kak kalau misalkan diteriakin gitu sama orang? Ya, aku pernah di tram itu mereka orang itu ribut, terus orang-orang Jermannya malah kayak, udah lu keluar aja, keluar gitu, jadi dibela kita. Berarti minoritas dibela. Berarti kalau orang Jermannya langsung sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget ya Kak, malah yang turis dari luarnya itu ya? Itu sebetulnya yang teriakin tukang makan nasi sih orang putih sih ya, cuma nggak tahu ya orang apa, mungkin orang Rusia, nggak tahu ya. Aku soalnya sering juga dikira orang Meksiko, ada ibu-ibu yang nanya, lu orang apa sih, kayak lu ngomongnya kayak bahasa Meksiko tapi muka lu kayak orang Cina gitu, orang Indonesia Bu gitu. Jadi emang orang Indonesia tuh nggak banyak gitu kan. Stereotip itu kan ada yang positif dan juga yang negatif. Kasih kita ngalamin yang mana nih? Antara yang positif atau yang negatif? Indonesian stereotype tuh kayaknya nggak ada gitu loh. Kayak lebih kayak Asian kali ya. Tapi kalau di kampus aku karena banyak orang Indonya ya. Dan itu terkenal orang Indo tuh pemalas. Jarang masuk kampus. Nah itu mungkin itu stereotipnya. Sih, aku nggak usah di luar, di Indonesia juga ngalamin. Iya. Kayak gitu sebenarnya. Soalnya di Jerman itu nggak ada absensi kuliahnya, jadi terserah masuk enggak. Kasih itu sendiri, apakah pernah mengalami prejudice gitu? Kayaknya enggak sih. Terima kasih banget Kak Sita dan juga Kak Indan yang udah bantu untuk kontakin Kak Sita malam. Sama-sama loh, aku jadi merasa jadi selebriti di wawancara.